Saya coba melacak, partai bergambar gajah itu punya modal sekitar 400 triliun. Ya, mulanya saya sebut 4.000, tapi kemudian beberapa analis keuangan nggak mungkin Ustadz. Ini kalau kita lacak memang kekuatannya ada sekitar 400. Tingkat kelurahan itu diberikan dana alokasi operasional per bulan itu 20 juta per kelurahan PSI tingkat kelurahan. PSI tingkat kecamatan itu dibantu disiapkan alokasi sekitar 30 sampai 60 juta. Tingkat kota kabupaten sekitar 100 sampai 150 juta per bulan. Jadi kalau saya bilang bedol desa dari PDIP itu akan masuk kepada PSI. Dan PSI akan menjadi tempat penyemayan gerakan komunis PKI yang dahsyat. Bahwa Jokowi itu tidak ada lagi alasan kecuali dia harus ditangkap dan dia harus dihukum mati. Dan saya sering bilang dia harus dihukum 17.000 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, waktu azan maghrib sedang berkumandang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya memaksimalkan karena waktunya sudah diberikan kepada saya. Besar harapan saya, Bapak dan Ibu berkenan karena saya dipesankan oleh Bu Mary supaya tausiahnya yang keras. Mungkin saya akan mengambil formulanya Dr. Muhammad Nasir. Dr. Muhammad Nasir tidak dikenal sebagai orator. Tidak dikenal sebagai orang yang berbicara dengan lengkingan orasi, tapi dia punya kemampuan menembakkan gagasan-gagasan idenya secara mendalam. Jadi hari ini kita akan berdoa, mohon Bapak Ibu berkenan, ada 5 poin yang akan saya awali pengalaman. Ini saya mohon izin juga nih kepada Bapak Jenderal, ya, kepada semua. Saya langsung saja, sebagai bentuk tausiah perjuangan, saya sebut begitu. Yang pertama, mari kita kuatkan tekad kita sebagai warga bangsa. William Cohen, sekitar 40 tahun yang lalu telah mengumumkan bahwa ada 2 negara yang akan hilang dari peta dunia. Disebutlah nama Pakistan dan Indonesia. Sayangnya situasi itu tidak terbaca bahwa sesungguhnya hari ini Indonesia disebut dengan low citizen, negara yang sudah hancur sebetulnya. Yang kedua, saya mengajak semua yang hadir, mari kita pikirkan bahwa gerakan kita ini gerakan bola salju, gerakan snowballing. Kalau ini bisa kita lakukan sebagai bentuk refleksi, ketika G30 SPKI hampir saja berhasil, maka kemudian turun satuan-satuan aksi yang luas. Saya mengingatkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu kakak-kakak kita, senior kita, saya pikir kalau sedang berlangsung nggak usah cipika-cipiki dulu, duduk dulu dengerin. Karena ini kita akan mengarahkan bagaimana perjuangan kita. Dulu untuk membakar kantor PKI, itu mereka rapat 11 hari 11 malam. Kita datang tempatnya enak, adem, bisa pesan ini, pesan ini, pesan ini, pesan ini. Rasanya kita harus mencurigai garis yang kita ambil. Kenapa? Karena kita perlu masuk, apakah acara kita hari ini akan menggedor daripada gelombang perlawanan di tingkat nasional. Kalau saya kok rasanya tidak. Ya, mahasiswa saja dengan enaknya mendatangi saudara Gibran, kemudian ngomong yang nggak jelas segala macam. Nah, untuk yang kedua itu, yang ketiga adalah
partisipasi generasi muda. Mungkin kepada kita, terutama teman saya Bu Mary, bagaimana kalau ada forum-forum seperti ini, hadirkan yang memang benar-benar pemuda yang usianya 17 sampai 25 tahun yang ngerti persoalan. Suruh datang, suruh ngomong. Karena bagaimanapun juga akhirnya kita akan dilihat sebagai kelompok orang-orang pensiunan. Orang-orang yang sebetulnya udah nggak, maaf ya, saya nggak bisa datang, saya kerja. Gitu. Kalau dalam Quran disebutkan infiru wasiqalan wajahidu fi sabilillah. Kalau orang berjuang itu dia sama dengan tentara. Jadi ada dua lembaga yang kalau dikumpulkan tidak akan pernah menolak dari kelengkapan dan kedisiplinan, yaitu bisnis dan militer. Kalau di kita, saya sampai bela-belain, saya minta tolong agar dipercepat. Jam 4 undangannya, dimulainya jam 5, ternyata akhirnya jam 6 dan waktu azan saya masih ngomong, malu saya sama Allah. Yang keempat adalah operasi Trimulti, multimedia, multimetode, multistrategi. Rasanya mungkin ada pembicaraan-pembicaraan kecil tentang bagaimana pengalaman saya mengalami proses hukum. Saya mohon maaf ini agak tajam. Waktu itu pengacaranya ada 112 orang. Tapi menjelang saya divonis, kadang-kadang nggak ada sama sekali. Kalau saya omongin, dibilangnya saya nggak bersyukur. Nah, ini juga persoalan. Sejauh mana bahwa kita mempunyai pemahaman bahwa Pak Roy Suryo dan Bu Tifa ini sedang mengalami satu situasi tertentu. Jadi menurut saya, untuk beliau ini mesti ada orang yang betul-betul mendengar langsung, merekam langsung, punya catatan sebetulnya apa yang sedang dilakukan. Kalau saya menangkap, ini kan lucu nih, sen kanan belok kiri. Kita sedang mempersoalkan ijazah palsu. Tapi kan yang sedang diproses ini adalah pencemaran nama baik. Nah, saya tidak ingin mengajari forum, cuma bagaimana kita harus mempertegas bahwa Jokowi itu tidak ada lagi alasan kecuali dia harus ditangkap dan dia harus dihukum mati. Dan saya sering bilang dia harus dihukum 17.000 tahun penjara. Konsiderannya tidak dalam bentuk marah, tidak dalam bentuk emosional, karena dialah yang merusak meritokrasi, yang merusak moral bangsa dengan Kepres yang mengeluarkan pembagian kondom. Dialah yang melakukan pelarangan, bahkan memerintahkan kepada Pak Gatot Nurmantio untuk membakar seluruh dokumen PKI A, B, C di seluruh Indonesia. Jadi kebangkitan PKI dengan lewat Jokowi ini bukan iseng-iseng, serius. Nah, cuma persoalannya menyebut kata-kata PKI berulang-ulang itu mengalami kalis. Apalagi di kalangan anak muda, PKI lagi. Ini apaan sih? Emangnya ada? Gitu. Padahal saya sudah bisik tadi pada Pak Ustadz Bahaudin. Mungkin buat bapak-bapak tentara, baik Angkatan Darat, Lautan Udara, sekarang ini ada yang namanya LKI. Liga Komunis Indonesia ini adalah komunis golongan F, G, dan H. Ini saya bicaranya sangat sensitif, tapi saya berharap kita kembali untuk menjaga stamina kita, untuk menjaga persidangan. Kalau saya ingin mengatakan, kalau persidangan ini kita bisa kawal dengan baik, dan apapun alasannya, Jokowi harus dihadirkan di pengadilan, disitulah saatnya kita akan bisa mendengar betapa memang sebetulnya dia sedang ketakutan hari ini. Saya membatasi diri. Yang terakhir, mari kita mempersiapkan kemungkinan untuk tahun 2029-2031. Saya coba melacak, partai bergambar gajah itu punya modal sekitar 400 triliun. Ya, mulanya saya sebut 4.000, tapi kemudian beberapa analis keuangan, nggak mungkin Ustadz. Ini kalau kita lacak, memang kekuatannya ada sekitar 400. Tingkat kelurahan itu diberikan dana alokasi operasional per bulan itu 20 juta per kelurahan PSI tingkat kelurahan. PSI tingkat kecamatan itu dibantu disiapkan alokasi sekitar 30 sampai 60 juta. Tingkat kota kabupaten sekitar 100 sampai 150 juta per bulan. Jadi kalau saya bilang bedol desa dari PDIP itu akan masuk kepada PSI. Dan PSI akan menjadi tempat penyemayan gerakan komunis PKI yang dahsyat. Sementara kita belum mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan main-main. Karena protektornya adalah Xi Jinping.
Jadi gerakan ini sebetulnya ada dilema sendiri. Di satu sisi di tingkat tentara-tentara yang dinas, mohon maaf Pak, yang dinas nggak berani ngomong PKI. Jangankan menjelaskan, nyebut PKI aja nggak berani. Saya punya pengalaman waktu itu ada pernikahan di Solo. Kemudian saya duduk di depan sini, ya ada komandan Korem. Korem kan berarti membawahi beberapa kodim gitu. Ada dari, saya coba buka, Pak bagaimana perkembangan PKI? Oh iya itu ya, yang 3 huruf itu gitu. Jadi tentara saja nggak berani waktu zaman beliau ya, waktu zaman Pak Jokowi. Sayang saya masuk udah ada di posisi kita sudah masuk maghrib. Kata kuncinya, apakah kita tahu Pilpres 2029 itu pilihannya adalah presiden threshold itu 0%. Tolong diperhatikan. Maka kemungkinan kader-kader Partai Komunis Cina yang bermetamorfosis lewat Ahok dan Haritanu itu akan muncul secara serius. Yang kedua, untuk pemilihan Pilpres maupun Pileg nanti 60% itu akan dikuasai oleh jaringan Cina, baik orang Cinanya langsung atau orang-orangnya orang Cina. Ya, saya sepakat dengan teriakan lawan. Pertanyaannya kita sedang mengerjakan politik apa? Kerja politik apa yang sedang kita lakukan? Maaf ya, punten cek Sundanya. Nun sewu, kita tuh nggak pernah melakukan kerja politik. Orang-orang berpolitik cuma pengen jadi anggota dewan, lalu dia kaya, punya mobil bagus, pelesiran, jalan-jalan, belanja-belanja. Jadi gerakan yang dibangun di bawah ini hampir tidak terjadi proses pendidikan politik. Saya tidak punya waktu panjang, paling tidak saya mengajak pada semua yang hadir, ada pesan Allah dalam Al-Quran begini bunyinya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Asbabun nuzul ayat ini bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang beriman. Maaf ya, tapi kejadian sama kita. Siapa kita bisa memahami seorang Rismon yang kemudian hilang dari peredaran? Siapa yang kita tidak sedang menuding beliau. Kita harus menanyakan, sanggupkah kita berjalan dengan garis khitah bahwa kita berjuang di garis perjuangan untuk mencapai tujuan perjuangan. Sekuat apa ketika tahu-tahu tawaran sekian miliar, sekian ratus juta, sekian triliun. Contoh Habib Rizik. Habib Rizik itu berhadapan dengan tawaran 2 triliun. Kalau saya masih nolnya masih 9. Adik kita bisa lihat bahwa sesungguhnya orang-orang yang berguguran itu tidak perlu dan tidak boleh kita tuding. Jangan-jangan kalau kita yang ngadepin belum tentu kuat. Coba kalau tahu-tahu Mbak Menu didatengin, Mbak Menu nih dikirimin mobil Ferrari atau Lamborghini, ini rumah gini, nih transfer nomor rekening. Itu bukan saya menyebut Mbak Menu berarti Mbak Menu mengalami, tidak. Bisa terjadi pada siapa saja. Jadi saya pikir saya harus menutupnya. Mari kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak enak ngomong terus karena waktu maghribnya kan dikit, ringkes gitu ya. Oke, saya akan ngajak berdoa. Yang megang handphone ditutup dulu. Kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'minin, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu senjatanya orang-orang beriman, dan doa itu adalah sari patinya ibadah. Kita awali dengan umul kitab, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim.
Tolong jangan ada yang ngobrol. Jangan ada yang ngobrol. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika. Binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, di senja melintas waktu beberapa saat masuk maghrib, kami bermohon padamu ya Allah. Negeri kami dalam bahaya. Sipadan Ligitan telah lepas dari tangan kami. 137 titik reklamasi belum tercover. 137-an ada pik yang juga tidak tercover. Kami tahu bahwa negeri ini hampir disebut malpraktek. Negeri salah urus, negeri yang tidak diurus, negeri yang kurus, dan negeri yang tidak dikawal oleh para patriotik yang siap untuk menjaga NKRI dengan darah dan air mata mereka. Aparat-aparat yang mesti menjaga negara, banyak yang mengambil peran jadi pengkhianat. Patriot-patriot Pancasila, patriot-patriot putra-putra Indonesia, patriot-patriot Sudirman, patriot-patriot Hugeng, hari ini nyaris tak terlihat generasi mudanya. Kami mohon ya Allah di senja ini, jadikan pertemuan ini gabungan hati orang-orang yang siap berjuang untuk menjaga negara kami daripada kehancuran yang tak terperikan. Hutang yang membumbung, PHK yang tidak terbendung, dan berbagai peristiwa mati kelaparan, bencana-bencana konflik, ada orang menyiksa pacarnya sampai hancur-hancuran selama 3 tahun. Berbagai peristiwa penyimpangan kecenderungan relasi seksual, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Bahkan ada pernikahan membuat undangan di mana pengantin perempuannya adalah laki-laki, pengantin laki-lakinya laki-laki. Nauzubillah ya Allah. Dengan doa ini kami mohon padamu ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, putra-putra kami, cucu-cucu kami, orang-orang di bawah perlindungan kami agar mereka menjadi orang-orang yang tertib ibadah kepadamu. Berbaik dan berbakti kepada orang tuanya, berakhlakul karimah, dan senantiasa menjaga Indonesia dari rencana jahat musuh-musuh agama dan negara. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami saat kami kecil. Kami berkumpul di tempat ini sementara anak kami sedang duduk berleha-leha depan televisi. Sedang duduk bermanja-manja dengan pacar-pacar mereka. Sementara kami berpikir tentang negara, sementara generasi muda kami duduk-duduk santai dengan game online, dengan berbagai hal yang mereka lakukan, kami doakan buat mereka. Semoga mudah kami membimbing mereka. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudani, wansurni ala man bagha alayya, Rabbi ja'alni laka zakkara laka rohaba laka mitwa'a laka muhbita ilaika awaham munibah. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami, mencelakai negara kami, mencelakai generasi muda kami. Ya Allah, lindungilah kami. Mudahkanlah perjuangan kami dengan kesatuan hati, kesatuan komando, ketaatan pada pimpinan, dan keberanian menahan pengorbanan perjuangan. Bukan dengan berkhianat, na'udzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman, mari kita pahami bahwa perjuangan kita bukan main-main. Negeri kita dalam bahaya, sangat bahaya. Tanah-tanah sudah hampir lebih dari 60%. Bahkan beberapa data terakhir yang saya dapat sekitar 74-80% sertifikat tanah sudah di tangan orang-orang yang bukan warga negara kita. Mengerikan sebetulnya. Saya harus batasi, saya mohon maaf kalau tadi ada beberapa orang yang saya tegur, itu wujud sayang saya pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.